Hai sahabat-sahabat mahasiswa, selamat datang di podcast kami Mahasiswa Berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Ananda Ramadhani, biasa dipanggil Nanda. Hari ini saya bersama narasumber yang hebat sekali, yaitu adalah Bang Zaki Hamzah sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa di Politeknik Negeri Samarinda. Nah, hari ini kita akan membedah sebuah fenomena, teman-teman, yang tengah diperbincangkan di seluruh kota Samarinda, yaitu adalah Samarinda Seberang. Di tengah megahnya kota Samarinda, muncul sebuah tanda tanya besar. Mengapa wilayah Samarinda Seberang yang kaya sejarah Daeng Mangkona justru terkesan dianaktirikan, teman-teman? Nah, dengan jalanan yang gelap gulita, fasilitas publik yang sangat-sangat kurang, terus dengan proyek infrastruktur yang dinilai asal-asalan, dan sepanjang podcast ini kita akan menguliti daripada ketimpangan yang ada di Samarinda Seberang maupun di Samarinda Kota. Nah, hingga fasilitas pendidikan guna mencari tahu apakah Samarinda Seberang sebenarnya benar-benar diperhatikan atau justru hanya sebagai sumber suara musiman saat hari pilkada saja. Nah, begini Bang. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal menjawab daripada pertanyaan teman-teman yang hari ini berada di Samarinda Seberang, khususnya Polnes, mungkin teman-teman Polnes. Nah, jadi masuk di pertanyaan pertama itu adalah SDN 012 Samarinda Seberang kini punya 18 ruang kelas, Bang, dan 7 ruang penunjang akademik. Kalau kita bandingkan dengan realitas sekolah di pinggiran ataupun di pendalaman Kalimantan, apakah fasilitas seperti ini sudah dibilang merata atau mesti menjadi kemewahan yang langka lah bisa dibilang? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua penonton daripada podcast mahasiswa. Ya, terima kasih juga atas undangannya dari Mbak Nanda untuk saya bisa hadir di podcast ini. Mungkin sebelumnya terkait bagaimana hari ini kita menyikapi Samarinda Seberang, di mana Samarinda Seberang ini memang punya ciri khasnya masing-masing dia. Dia punya satu cara, sejarah, kultur, adat dan budaya yang mungkin bisa kita lihat luar biasa beda, luar biasa keren, ya kan, berbanding dengan Samarinda kota, ya kan. Lalu juga untuk menanggapi bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang nanti bakal hadir tentang bagaimana Samarinda Seberang, mungkin saya mencoba menjawab daripada sisi-sisi saya menjadi mahasiswa, ya, di Polres khususnya, dan juga saya sebagai orang yang merasakan lah Samarinda Seberang ini selama berapa 3 tahun saya sudah kuliah ini kayak apa, ya kan. Karena sebenarnya Mbak Nanda, saya ini bukan orang Samarinda Seberang. Saya ini berasal dari Kota Bontang, ya, dimana saya di sini berkuliah aja di Polnes gitu kan. Lalu masuk ke pertanyaannya Mbak. Tapi tadi coba bisa diulang kan? Nah, jadi untuk SD 012 di Samarinda Seberang itu kini punya 18 ruang kelas dan 7 ruang penunjang akademik. Okay. Nah, kalau kita bandingkan dengan realitas sekolah di pinggiran kota ataupun di pedalaman Kalimantan, apakah fasilitas ini tuh sudah termasuk dibilang merata, memadai, atau itu masih masuk ke kemewahan yang langka begitu? Oke. Melihat fenomena SD 012 Samarinda Seberang, menurut saya itu kita tidak bisa patok sebagai bentuk kemewahan kah, kemerataan daripada pendidikan atau apa, ya kan. Kalau misalnya kita mau coba perbandingan bagaimana hari ini sekolah-sekolah yang ada di kota Samarinda Seberang dan juga pedalaman Kalimantan, pasti ketimpangannya sangat jauh, saya rasa, ya kan. Tapi kalau misalnya dengan beberapa penunjang kelas, beberapa fasilitas dan segala macam, itu bisa hadir di SDN 012, ya saya katakan luar biasa bagus, ya kan. Tapi kembali itu nggak bisa dijadikan sebuah patokan untuk SD 012 ini sudah bisa dijadikan contoh untuk sekolah-sekolah lain, ya kan. Karena kita perlu meninjau melihat bagaimana fasilitas yang hadir hari ini bukan hanya daripada ruang kelas, tapi bagaimana hari ini juga ada dari guru, ya kan, tenaga pendidiknya, ya kan, baru juga dari mungkin akses menuju sekolahnya, karena juga kita di Kalimantan ini, ya kan, masih banyak jalanan-jalanan yang mungkin terbilang tidak bisa dijalani, ya kan. Banyak juga mungkin adik-adik kita itu cuman jalan kaki, mungkin menyeberangi sungai, ya kan, jadi ninja hatori, ya kan.
adik-adik gitu tuh banyak gitu kan, seperti itu. Makanya untuk mungkin saya menanggapi tentang kalau fasilitas SD 012 itu kan sudah bagus untuk tarafnya di Samarinda seberang. Tapi kalau itu akan dijadikan sebuah patokan, saya rasa itu tidak cocok untuk dijadikan hal-hal yang mungkin kemegahan atau apa. Karena memang ya belum bisa dikatakan megah juga sampai ya semuanya sudah merata gitu kan. Mungkin itu sih sedikit pandangannya dari saya. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah tanggapan daripada Bang Zaki selaku daripada ternyata orang Bontang ya, Bang ya. Iya betul. Nah, yang merasakan 3 tahun bagaimana di Samarinda seberang dan melihat bagaimana fasilitas yang hari ini kita pertanyakan. Nah, mencakup daripada itu semua lanjut nih Bang, ada pertanyaan yang mungkin berhubungan daripada yang tadi. Boleh. Nah, bagaimana hari ini Wali Kota Samarinda itu si Andi Harun, Bapak yang terhormat itu meninjau daripada SD 010 dan SD 012 sebagai mahasiswa. Kita melihat pemimpin tuh turun Bang ke daerah langsung ngecek detail kecil, bangunan seperti bangku sekolah. Menurut kalian tuh murni pencitraan atau memang bentuk good attitude mereka sebagai langkah yang konkret? Oke. Alhamdulillah kalau misalnya Pak Andi Harun atau beserta jajaran itu datang Samarinda seberang, ya kan? Biar dia bisa lihat bagaimana memang pendidikan hari ini di Samarinda seberang itu masih kurang merata. Kita mungkin ya, ini saya coba ceritakan sedikit teman-teman terkait kondisi khususnya saya di selaku ketua atau presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Kami punya jaringan yang namanya, kami punya kementerian namanya Sosial Masyarakat, di mana ada namanya untuk Polnes Mengajar, gitu kan. Di mana Polnes Mengajar ini juga terkait mengajar adik-adik di SD lah, ya kan. Dan kita punya sebuah rangkaian yang dimana namanya itu pengajaran di akhir minggu lah, WITA namanya, ya kan. Hingga kita bisa bersilaturahmi sama adik-adik gitu kan, bermain gitulah, yang mana mereka punya juga beberapa kurikulum pendidikan yang mungkin mereka bisa kasihkan ke adik-adik. Mereka punya ada di SD 007 Lojanan, nanti bakal ke sana, ya kan. Dan di sana ya kurang lebih fasilitasnya ya memang bukan tidak merata sih, tidak baik, ya kan. Dan kalau tanggapannya terkait kalau misalnya Andi Harun atau Pak siapa kadis daripada kota itu kan, atau mungkin provinsi nih mau datang ke SD SMP, ya kan, ya nggak apa-apa. Karena ada yang mau saya coba sampaikan juga terkait pendidikan. Karena hari ini juga pendidikan di Samarinda seberang ini memang nggak terkontrol gitu kan. Khususnya pendidikan itu kan dia nggak cuma mengambil daripada wilayah-wilayah yang ibaratnya bahasanya itu cukup penting lah, karena ya salah satu naungan daripada pendidikan itu ya daripada kadis kan. Lalu juga hari ini kita lihat kalau misalnya kadis atau khususnya Samarinda lah, Pak Andi Harun, ya kan, datang meninjau langsung, ya saya rasa nggak apa-apa, dan bahkan memang harus bahkan dia meninjau, ya kan. Bagaimana hari ini juga di Samarinda seberang ini bukan hanya pendidikan sih menurut saya, masih banyak juga lah hal-hal lain yang perlu dia lihat. Memang contohnya nih, ini kan di hari ini teman-teman itu merasakan kebanjiran, ya kan, karena hujan yang cukup deras di kemarin sore lah. Nah kan itu satu masalah yang tidak pernah kunjung selesai juga gitu kan. Mereka buatkan saluran irigasi apa segala macam di dekat persimpangan Tugu Pesut itu, tapi dampaknya kok kayak nggak ada gitu kan. Nah itu salah satu juga memang harus diturun ke sini tuh. Belum lagi kalau misalnya kita lihat orang-orang pinggir sungai dan segala macam, ya kan, itu masih banyak lah hal-hal yang mungkin perlu dibaiki. Itu sih kalau misalnya dari pandangannya saya sedikit.
Nah, begitu teman-teman mahasiswa, bagaimana hari ini menanggapi daripada Bapak Wali Kota yang sempat kita lihat meninjau daripada SD 010 dan SD 012. Nah, bagaimana hari ini juga teman-teman mahasiswa mencakup daripada gerakan-gerakan itu sebagai pelopor tenaga pendidik juga tadi ya Bang, yaitu adalah Polar, yaitu adalah Fokus Mengajar. Nah, kita lanjut daripada penjelasan selanjutnya itu Bang, itu adalah di kapasitas APBD Bang. Nah, jadi kapasitas APBD Samarinda Seberang ini lagi turun-turunnya nih Bang, lagi krisis nih bisa dibilang. Tapi pembangunan pendidikan tuh jalan terus. Sebagai mahasiswa yang kritis, bagaimana sih melihat daripada skala prioritas ini? Sektor apa sih yang kira-kira dikorbankan demi pendidikan hari ini Bang? Oke, menanggapi tentang APBD. Iya. Iya. Memang betul APBD hari ini di khususnya provinsi ya. Karena kalau saya tidak salah, daripada APBD yang diturunkan transfer ke daerah itu sekarang menurun, ya, hingga saya kurang tahu seperti apa kondisi dari negara kita ini. Karena memang anggaran pendidikan juga ini kan sekarang dibagi nih, ada ke MBG juga, ya kan, hingga turun ke transfer ke daerah itu menurun, ya kan, sekitar berapa ratus miliar gitu turunnya, dan itu angka yang cukup luar biasa lah. Dan hari ini daripada provinsi itu menaungi ada 4 sektor yang dia cukup kuatkan lah. Ada sektor pembangunan, ada kesehatan, ada pendidikan, dan layanan publik. Jadi 4 itu yang bakal selalu digaungkan oleh provinsi, bahkan ya turunannya kepada wali kota, khususnya Samarinda. Terkait bagaimana kondisi pendidikan ini kan jalan terus. Ya karena memang harus jalan terus. Kemarin kita coba, atau saya coba lihat bagaimana sih kondisi APBD kita terkait pendidikan, ya kan? Ternyata dalam pendidikan itu pun terbagi kembali menjadi, ada yang khususnya kota dia akan dibagikan menjadi sebuah plotnya, ada SD, ada SMP. Nah, memang apa ya, harus jalan terus. Kalau misalnya bertanya apa yang dikorbankan, ya menurut saya yang terkorbankan itu malah rakyat-rakyat, yang mana mungkin dari sisi-sisi bantuan-bantuan, ya kan, mungkin memang masih bakal jalan, cuman pasti bakal menurun dan segala macam. Kalau misalnya kita mau coba bahas APBD, itu dia kompleks sekali sebenarnya. Di dalamnya itu nggak cuman hanya tentang pendidikan, bukan hanya tentang pembangunan, tapi bagaimana rancangan setiap tahunnya terkait kota, provinsi, ya kan. Apa sih yang mau dilakukan? Kalau misal kita berbicara tentang pendidikan saja, mungkin ya tupoksinya di kepala dinas bidang pendidikan yang memang harus menekan itulah. Dan mereka harus meminta untuk selalu mendapatkan bagiannya gitu. Karena jangan sampai kalah sama kepala BGN, ya kan, kepala SPPG. Malah lebih banyak disalurkan kepada MBG, ya kan. Di satu sisi pun kita tidak bilang kita tidak terima MBG, kita tidak bilang juga kita menolak, kita tidak bilang juga kita mendukung, tapi kita lihat bagaimana hari ini juga MBG ini sampai ke adik-adik kita khususnya di Samarinda ini ya, mau Samarinda Kota, mau Samarinda Seberang. Apakah memang itu jaminan kesehatan, ya jaminan apa ya, layak makannya lah. Ini memang benar-benar sudah layakkah tidak? Lalu juga bagaimana hari ini dana yang dikucurkan itu hanya bukan untuk adik-adik, tapi juga untuk SPPG. Kemarin juga berapa miliar gitu kan masuk ke teman-teman atau satuan pengurus makanan gizi ini kan, SPPG ini, terkait mungkin mobilnya mereka lah, ya kan, terkait mungkin motornya mereka lah. Nah, jangan sampai malah hanya dikorbankan sebuah masa depannya mereka ini hanya terkait makanan aja. Karena makanan itu ya mungkin memang faktor sektor yang cukup penting, cuman itu saya bilang kami nggak menolak, kami nggak mendukung, tapi kita lihat nih kondisi kita lapangan gimana, ya kan. Kalau misalnya memang bagus ya silahkan lanjut, kalau misalnya memang jelek ya silahkan tutup kan gitu. Ya mungkin yang dikorbankan ya itu
bakal kesejahteraan rakyatnya lah, atau mungkin pembangunan yang cukup ya intensif lah di pemerintahan itu kan. Ada jalanan mungkin, atau ya jalanan lah yang paling penting lah ya kan di Kalimantan nih. Bakal itu yang terkorbankan untuk APBD yang bakal turun ini. Mungkin itu sih. Cuman ya tetap bakal dapat bagian saya rasa di setiap sektor-sektor yang tadi saya coba sebutkan. Gitu sih paling. Nah, begitu teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa. Jadi bagaimana hari ini menanggapi daripada APBD yang sedang turun di Samarinda, mencakup daripada seluruh sektor tadi ya Bang. Tapi juga hari ini bagaimana mungkin masyarakat juga terkorbankan daripada sektor-sektor yang ya seperti itulah bisa kita lihat. Nah, kita lanjut nih Bang, daripada pertanyaan yang mungkin tadi saya coba buka di awal, bagaimana hari ini Samarinda Seberang itu punya sejarah Bang, itu dan Daeng Mangkona. Nah, bagaimana hari ini Samarinda Seberang ini punya sejarah tadi itu. Nah, bagaimana fondasi sejarah Samarinda, tapi realitanya Bang, jalanan itu gelap gulita kalau malam. Terus juga lubang di mana-mana yang tadi seperti Abang bilang, bagaimana jalanan Samarinda hari ini luar biasa kacau dan hancurnya. Banjir di mana-mana. Terus juga dan tata kotanya itu berantakan. Nah, apakah Pemkot sebenarnya itu peduli ya dengan Samarinda Seberang ini, atau cuma dianggap sebagai sumber suara saat pilkada Bang? Gitu. Kalau saya bisa katakan, tidak ada peduli-pedulinya pemerintah kota itu terkait kondisi kita di seberang. Terkait juga satu mungkin pemerintah, dua mungkin Dewan Perwakilan Rakyat kita. Banyak orang Dewan Perwakilan Rakyat yang dari Samarinda Seberang yang lahir dan duduk di bangku-bangku pemerintah dewan, tapi nggak juga hadir pernah di sini ya kan. Terkait pembangunan, ya kan. Masalahnya sudah berapa tahun kalau saya aja mungkin baru 3 tahun lah di sini, ya kan. Tapi nggak pernah juga lihat jalanan di Samarinda Seberang ini terang untuk kalau malam, ya kan. Dan juga bagus kalau misalnya dilihat daripada tatan letak kotanya atau rumah-rumahnya gitu kan. Mungkin ya terkait tata letak kota, tata pembangunan ya kan, daripada yang gelap ya segala macam tuh sudah nggak berlangsung selama 3 tahun saya rasa. Mungkin banyak juga saya punya senior abang-abang saya yang lahir juga besar di Samarinda Seberang punya keresahan yang sama, ya kan. Ya kalau misalnya dikatakan peduli kan enggak saya rasa. Enggak peduli. Mereka memang datang cuman buat melihat kondisi kita, lihat-lihat aja, ya kan, sebagai bentuk mereka mungkin ya meminta suara atau apa ya kan. Dan juga bentuk apa ya, apresiasi yang diberikan minim juga ya kan. Mungkin kita juga ya kita tahu lah kita punya Kampung Ketupat ya kan, yang mungkin hari ini juga salah satu ikonik di Samarinda Seberang ya, sebagai bentuk nilai-nilai apa ya diplomatis untuk naik di pemerintahan aja saya rasa. Itu aja sih sedikit jawaban. Nah, mungkin teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa, bagaimana hari ini kita melihat daripada tanah sejarah di Samarinda Seberang, yaitu tanah Daeng Mangkona. Hari ini bagaimana jalan-jalanan yang hari ini kita sorot itu kan Bang, bagaimana keselamatan juga daripada masyarakat Samarinda Seberang yang hari ini perlu diperhatikan, begitu ke jalan-jalan berlubang. Nah, bagaimana hari ini banyak wisata-wisata di Samarinda Seberang yang perlu disoroti dan lebih diperhatikan ya kan Bang. Sebagai tatanan kota yang hari ini juga kita bisa lihat bahwa itu kurang memadai untuk daripada runtutannya. Nah, betul. Cuma sebentar, saya sebelum masuk lagi kira pertanyaan selanjutnya, ada ini satu hal nih kan, yang kenapa saya bilang ini bisa mendukung pernyataan saya terkait kenapa pemerintah Samarinda Kota itu enggak 100% untuk melihat daripada bagaimana hari ini Samarinda Seberang. Contoh, kita lihat bagaimana berapa kali sudah jembatan ditabrak. Iya, ya kan. Sementara itu aksesnya teman-teman atau warga masyarakat Kaltim yang tinggal di Samarinda Seberang atau Samarinda Kota, ya khususnya Samarinda Seberang, ditabrak berapa kali itu. Yang hanya dilakukan adalah perbaikan terkait entah bagaimana bentuknya, hanya sebagai bentuk uji daya tahan atau apa yang mungkin ditutup berapa lama doang. Tapi saya belum pernah lihat kayak apa mereka menjamin lah kondisi memang
ini benar-benar aman dan segala macam. Entah saya yang nggak tahu atau entah saya nggak mencari tahu atau gimana, cuman saya nggak pernah lihat juga dia ngasih tahu kalau misalnya kondisi jembatan ini seperti apa setelah mungkin ditabrak, ya kan? Mungkin dia melampirkanlah bukti-bukti, mungkin hasil-hasilnya mereka tes itu atau foto-fotonya mereka lah, ya kan? Karena yang kita tahu ya jembatan ini krusial, kita nggak pengen ada lagi hal-hal yang mungkin, mohon maaf teman-teman daripada Kukar, ya kan, terkait runtuhnya jembatan atau apa. Kita nggak pengen juga lah ada di Samarinda. Tapi mereka nggak pernah, entah saya nggak tahu, entah saya nggak pernah dapat atau apa. Cuman saya rasa saya nggak pernah lihat untuk mereka kasih tahu lah hasilnya itu. Mungkin jembatan aman misalnya, atau apa yang mungkin dilampirkan foto-fotonya atau uji-uji labnya nggak pernah. Makanya saya rasa mereka memang nggak pikirkan lah keselamatan, kesehatan atau hal-hal yang mendukung terkait di Samarinda sekarang. Gitu sih. Nah, bagaimana nih kita mengingat lagi daripada masalah yang pernah terjadi, yaitu adalah di jembatan sebagai narhubung utama daripada Samarinda Seberang maupun Samarinda Kota, dan bisa dibilang sebagai pintu kunci pemasokan juga untuk Samarinda Kota jika terjadi itu sebuah runtuh dan sebagainya. Dan bagaimana hari ini menyikapi daripada sistem pemerintahan untuk menampilkan daripada hasil-hasil yang seharusnya sebagai pembukti daripada kepercayaan masyarakat juga atas keselamatan bersama. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan daripada pertanyaan selanjutnya, itu adalah bagaimana hari ini Samarinda Seberang itu digadang-gadang daripada salah satu cagar budaya, Bang, dan berpotensi punya floating market atau wisata bangunan pinggir sungai yang ikonik, Bang. Seperti mungkin contohnya tadi itu Kampung Ketupat mungkin. Nah, tapi realitanya bangunan di bantaran sungai malah dibiarkan tumbuh kumuh tanpa penataan fisik yang jelas, Bang. Nah, Pemprov atau Pemprov nggak punya konsep atau emang nggak punya nyali buat menata itu semua, Bang. Bagaimana hari ini kita melihat teman-teman yang punya rumah di pinggiran sungai ataupun wisata-wisata di pinggir sungai tuh penataannya berantakan, bahkan mungkin kebersihannya juga nggak terpantau tuh, Bang. Bagaimana? Oke, melihat bagaimana khususnya salah satu jalur yang paling luar biasa, yaitu jalur Sungai Mahakam. Terbentang luas dari Samarinda aja, dari seluruh Samarinda itu terjangkau lah daripada Sungai Mahakam ini. Sebagai juga salah satu jalur untuk mineral, ya kan, yang kita tahu sendiri setiap hari kita lihat itu tambang, yang kita juga nggak pernah tahu itu kemana arah tambang itu, ya kan, masuk ke siapa uang tambang itu dan segala macam. Menanggapi terkait Pemprov kah, Pemkot kah, bagaimana mereka untuk menata untuk bisa menjadikan sebuah ikonik, ya kan, mungkin tadi bisa diidekan terkait floating market, mungkin ya kurang-kurang lebih seperti Banjarmasin, ya kan. Ya tetapi kalau misalnya hal-hal terkait jaminan-jaminan lain, ya yang saya sampaikan di awal sebagai dasar yaitu kesehatannya, mungkin bantuan rumah tangganya, atau mungkin hal-hal fundamental terkait hal-hal primer lah, itu nggak terpenuhi, itu bakal sulit gitu nah, untuk kita bisa masuk lebih lanjut kepada yang bentuknya mungkin lebih naik lah tentang ya floating market tadi mungkin, atau salah satu budaya lah yang ada di Samarinda Seberang. Karena ya kita ketahui juga banyak juga orang-orang masyarakat yang hidup hadir itu mungkin dia jadi nelayan kah, atau jadi pengangkut pasir kah di sungai-sungai Mahakam ini kan, dan lain-lain segala macamnya. Ya banyak juga yang hidup di atas atas aliran daripada sungai Mahakam ini gitu. Nah, ya terkait tatanan kota, ya itu yang saya bilang, bantaran sungai ini kalau misalnya perlu untuk direhab lah atau dibaguskan, ya harusnya teman-teman atau orang-orang yang punya power itu perlu juga solusi yang lebih konkret, karena jangan sampai solusi yang diberikan malah bikin masalah lain. Kan ini kayak
kayak Mr. Bean ini kan jadinya kan. Dia kasihkan solusi tapi timbul lagi masalah baru. Kasih solusi timbul lagi masalah baru. Nah, kalau bisa, kalau mau jadi pemimpin ya kalau kasih solusi mungkin daripada hal-hal yang masalah-masalah ini bisa dikendalikan gitu. Ya. Contoh, saya punya pandangan atau imajinasi saya ya, terkait bantaran sungai. Ya. Oh ya udah misalnya, ini hancurkan aja, kita bikin lagi teras Samarinda Kota, Samarinda Seberang misalnya teras. Kan pertanyaannya lagi, mau dikemanakan ini rumah ini? Itu satu rumah itu nggak mungkin lah isinya cuma 2 orang, bisa 3, bisa 4, bahkan mungkin berapa kepala keluarga dalam satu komplek gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kan perlu dia dipikirkan lebih lanjut. Nggak hanya sampai oh ini bagus, tapi oh ini kedepannya masalahnya ini dibawa kemana, ya kan? Karena juga masih, makanya sih bilang kompleks lah kalau di Samarinda Seberang untuk masuk ke floating market tersebut. Karena hal-hal primer, hal-hal fundamentalnya nggak terpenuhi secara perut lah. Makannya dia berat misalnya, ya gimana mereka mau pikirkan tentang cagar-cagar alam, budaya segala macam. Gitu sih sedikit pendapat menurut saya. Nah, dan Bang, bagaimana hari ini melihat daripada penataan kota di atas pemukiman aliran sungai Mahakam yang hari ini juga perlu disoroti, bagaimana hari ini pemimpin tidak hanya sebagai Mr. Bean yang hanya mencarikan solusi tapi menimbulkan masalah kembali. Bagaimana hari ini masyarakat ataupun mahasiswa menjanjikan daripada sebuah solusi untuk sebuah keberhasilan begitu mungkin Bang. Nah, mungkin kita lanjut daripada pertanyaan selanjutnya Bang. Mengingat daripada tadi kita membahas daripada Samarinda Seberang dan bagaimana hari ini penataan kotanya. Nah, setiap kali ada proyek nih Bang di Samarinda Seberang atau sebuah renovasi dan pembangunan gedung fasilitas publik di Samarinda Seberang, hasil itu seringkali dinilai mungkin asal-asalan nih Bang dan cepat rusak. Nah, apakah ketika kita harus curiga nih Bang kalau proyek sebenarnya pembangunan di Samarinda Seberang ini hanya segera formalitas kontraktor bagi mereka demi mencairkan sebuah anggaran Bang? Mungkin bisa saya bilang ya, karena memang nggak pernah ada hasil daripada pembangunan yang ada di Samarinda Seberang. Apa yang dia bangun hari ini di Samarinda Seberang? Pertanyaannya kan itu. Apa yang dibangun di Samarinda Seberang? Kita nggak punya tempat untuk bernaung, untuk kita bersantai, untuk kita berdiskusi dan segala macamnya. Kita nggak punya layanan-layanan publik yang maksimal. Nah kan di Samarinda Seberang ini kita nggak punya juga hal-hal mendukung terkait pariwisata ekonomi ya, yang mungkin tadi sampaikan terkait Kampung Ketupat ya ada karena memang dijaga sama masyarakatnya aja, tapi itu nggak menjadi sebuah nilai gitu, nggak jadi value ya kan. Jadi memang saya rasa itu hanya untuk mencairkan aja anggaran-anggaran yang mungkin dinilai gemuk lah, ya kan, untuk bisa dipakai lagi di Samarinda Seberang. Contoh paling nyatanya ya banjir. Banyak titik-titik banjir di Samarinda ini. Solusinya apa? Dibuatkan saluran irigasi menuju katanya sungai, katanya. Kemarin masih banjir. Terus apa dibuat itu irigasi itu kan? Sebenarnya sumber masalahnya ini di mana? Irigasinya kah? Paretnya kah? Atau tatanan letak kotanya kah? Atau mungkin masyarakatnya kah? Ya, buang sampah sembarangan kah? Gitu pertanyaan. Baru dia buat lagi Tugu Pesut. Terus jadi apa itu Tugu Pesut ya? Berapa ratus juta mungkin itu keluar untuk Tugu Pesut itu. Itu sih mungkin pandangannya. Nah, teman-teman melihat bagaimana hari ini kita berbicara tentang mencairkan anggaran yang bisa dibilang jadi pertanyaan besar kembali, kemana larinya anggaran ini sebenarnya, tentang bagaimana kita melihat daripada fasilitas yang ada hari ini maupun itu di Samarinda Seberang maupun Samarinda Kota yang hari ini kita rasakan, saya rasa juga kurang berdampak lah istilahnya, menjadi pertanyaan-pertanyaan kembali sebenarnya yang salah siapa. Betul. Apakah yang salah dari mana.
Dan kembali lagi bertanya, anggaran ini sebenarnya larinya kemana? Mungkin itu teman-teman. Nah, kita lanjut daripada penghujung daripada pertanyaan nih Bang, yang sering mungkin kali terhubung daripada Samarinda Seberang kembali bagaimana penataan. Nah, hari ini banyak bangunan di pinggir jalan Bang, utama di Samarinda Seberang ini yang berdiri tanpa memikirkan analisis dampak lalu lintas nih Bang. Akibat itu nggak ada lahan parkir khusus dan jalur pedestrian hancur total. Ini yang salah yang bangunan ini yang sudah berdiri atau dinas perizinannya yang asal tanda tangan karena ada setoran ataupun apapun itu nih Bang. Oke. Berarti ini kita mau breakdown atau pandangan saya mau coba breakdown ke masa-masa lampau lah ya kan. Kata kayak saya ya kan. Samarinda Seberang itu dulu nggak punya jalur ya kan. Jadi setiap dia mau pergi ke Samarinda Seberang perlu pakai ketinting di namanya, ya kan? Itu kata kayak saya. Lalu seiring berjalannya waktu, seiring pergantiannya kepala daerah, pemerintah pusat, provinsi maupun kota, dibuatkanlah jembatan yang bagus dan jalur-jalur yang baik, gitu kan, untuk katanya memperbaiki ekonomi segala macam, ya kan? Mungkin ada yang saya mau coba lihat bagaimana Samarinda Seberang ini sebenarnya sudah jauh ada sebelum kota itu lebih bagus daripada Samarinda Seberang. Mengapa juga terkait analisis dampak lalu lintas dan analisis dampak lingkungan memang nggak terfikirkan secara merata, mungkin bukan hanya karena orang-orang yang bertanda tangan dan segala macam bukan. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu. Cuman ada mungkin tanah-tanah yang orang punya, ya kan? Memang punya orang. Nah tapi itu dia nggak coba untuk dibangun atau disekat lebih dulu, gitu nah dari pihak-pihak pemerintah. Karena kan adanya Samarinda Seberang ini sudah jauh lebih lama daripada Samarinda Kota. Ibaratnya Samarinda Kota yang kita hadir sekarang ini ya, maksud saya bukan yang seperti dulu lah. Jadi masih harusnya mereka punya waktu atau mereka punya tatanan untuk memikirkan kondisi Samarinda Seberang. Tapi nyatanya hari ini kan masih banyak nih rumah sembarangan, khususnya di bantaran sungai. Berapa kali sudah tongkang itu nabrak rumah-rumah di pinggir sungai itu. Hancur keramba-kerambanya teman-teman itu ya kan. Orang-orang masyarakat itu hancur semua keramba-kerambanya. Nah, yang gitu-gitu itu kan, ya mungkin memang kesalahan bobroknya sistem daripada perizinannya hak guna bangunannya kah atau hak miliknya bangunan kah atau apa yang mungkin memang terisi atau terasa seperti ya udah itu tanahnya mereka pakai aja. Tapi nggak coba untuk disekat duluan untuk ini jangan dibangun ya. Nah, kayak gitu tuh nggak ada penanganannya karena merasa rugi kah atau apa untuk mengganti uang masyarakat yang ada itu kan. Ya mungkin itu sih sedikit jawabannya, memang nggak terfikirkan secara merata juga terkait lalu lintas. Kalau misalnya kita darat aja penuhnya luar biasa, tapi kalau misalnya laut, sungai, ya kan, tetaprak dia sering, ya kan. Sudah berapa kali kafe yang panorama itu berapa kali sudah tabrak. Teman-teman atau orang-orang di dekat Lokulu di Harapan Baru situ juga banyak berapa kali ketabrak. Kan itu menunjukkan kalau sudah mau ambil ini sungai ini, atau ya dua aja, rumah-rumah ini sudah mau penuh ke sungai atau memang nggak bisa kapal daripada perusahaan-perusahaan tambang gitu ya kan, tertidur lah apakah nggak tahu kita, ya kan. Nah itu sih sedikit, tapi ya semoga memang harapannya kalau memang punya niat untuk memperbaiki Samarinda Seberang, harusnya punya nyali juga untuk mengganti tanah-tanah masyarakat untuk mereka bangun ulang kah atau apa gitu. Itu sih sedikit.
Nah, teman-teman, bagaimana hari ini kita melihat daripada perizinan yang ada di kota Samarinda seberang yang hari ini kita lihat bagaimana beberapa kejadian juga banyak bangunan-bangunan rumah daripada masyarakat tertabrak oleh tongkang ataupun daripada jembatan itu sendiri yang tadi ditabrak. Bagaimana hari ini keselamatan maupun di darat di sungai pun saya rasa tidak ada jaminan bagaimana keselamatan masyarakat itu sendiri. Nah, melihat daripada semua pertanyaan tadi nih Bang, ketika ada kesempatan yang mungkin sangat-sangat luar biasa ketika wali kota ataupun gubernur hari ini duduk nih Bang bersama kita hari ini, mungkin duduk di depan sini. Nah, apa yang mau Abang sampaikan nih soal penderitaan daripada warga Samarinda seberang, walaupun mungkin Abang sendiri dari kota Bontang yang mungkin hari ini berkuliah di Samarinda seberang, itu kata-kata tamparan apa mungkin yang secara realita yang mau Abang sampaikan nih ke wajah-wajah mereka yang hari ini memimpin daripada kota Samarinda maupun wali kota. Iya, oke. Mungkin terkait itu ya. Ini berat ini. Karena harus satu-satu ini ya. Terkait wali kota dulu ya. Iya. Bapak Andi Harun yang terhormat, ya kan. Kalau misal memang Bapak hadir atau ada mendengar atau manajemen Bapak lah, partai kah atau apapun melihat daripada podcast atau pendapat saya hari ini khususnya, orang yang bukan merasakan sepenuhnya Samarinda seberang ini dari lahir, orang yang hanya mampir mungkin beberapa tahun ya kan di Samarinda seberang, tapi sudah merasakan banyak ketimpangan tersebut gitu kan. Lalu juga menyampaikan yang paling utama pendidikan, karena ada satu sistem yang saya bilang ini bobrok betul, yaitu sistem pembagian antar sekolah atau jenjang kepada seluruh OPD ya kan. Misal contohnya apa, SD SMP itu dikelola oleh bagian wali kota atau bupati. SMA, SMK serta SLB itu dikelola oleh pemerintah provinsi. Ya kan? Nah, bagaimana hari ini kalau misalnya kita mau bagus, kita mau baik, cobalah ditekan terkait kepala dinas terkait untuk sesegerakan memberikan bantuan-bantuan yang konkret. Karena yang hari ini kita lihat, kita rasakan itu enggak sebuah hal yang mungkin enggak konkret. Enggak konkretnya bagian apa? Satu, saya bilang solusi yang diberikan ya memberikan masalah baru. Contohnya apa? Di sekolah misalnya. Oh, ini perlu mungkin tenaga pendidikan baru. Direkrutlah orang-orang yang punya background pendidikan. Tapi kembali lagi, ya kan, yang hari ini digaungkan tentang MBG, ya, kok nggak apple to apple gitu lah. Permasalahannya kompleks, bukan hanya terkait pendidikan tenaga pendidik, bukan hanya terkait pendidikan pembangunan, bukan hanya terkait pendidikan makan bergizi gratis, ya kan. Tapi kita harus ramu ini sebagai sebuah langkah konkret di dalamnya, hingga sebuah sekolah punya layanan atau bentuk untuk mendampingi adik-adik lebih baik. Itu mungkin dari sisi pendidikan. Dan juga untuk Pak Andi Harun khususnya, saya coba sampaikannya, Samarinda seberang ini bahaya. Kenapa bahaya? Mungkin kalau saya mau buka, ini agak berat sih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah. Samarinda seberang ini kotanya narkoba, kalau saya bisa bilang. Banyak masih peredaran mungkin narkoba atau hal-hal yang kita bilang riskan, khusus adik-adik ini. Ya, dan nggak pernah ada yang membahas terkait itu di Samarinda seberang. Mau dari wali kota, mau dari gubernur, mau dari dewannya sekalipun yang hadir di sini, dari sini nggak ada. Dilepas biarkan terkait narkoba tersebut. Karena itu perusak bangsa, itu penghancur masa depan.
Kalau sampai kita mau baiki adik-adik dari pembangunan fasilitas, dari pembangunan tenaga pendidik, tapi dia dihancurkan oleh sebuah barang itu, ya hancur sudah masa depan, ya kan? Nggak bakal bisa lagi dapat yang kita coba angan-angankan, yaitu Indonesia Emas tahun 2045, ya kan? Hancur ya karena dibangun sendiri oleh stigma-stigma, ya saya bilang itu. Samarinda seberang kota narkoba. Lalu juga untuk daripada pemerintah provinsi, Bapak Gubernur Deddy Masud yang terhormat, yang hari ini mungkin lagi banyak dicari-cari orang atau lagi banyak lagi dicari orang atau lagi dibicarakan di mana-mana lah, beserta seluruh jajarannya. Mau itu tim ahli atau apa. Saya mau coba sampaikan begini Pak. Hari ini di Samarinda Seberang khususnya adalah beberapa kampus yang juga sebagai pelopor intelektual di Samarinda Seberang. Ada Poltekkes, ada Politani, ada UNU, ada kami dari Polmes, ada juga UIN sih, ada juga teman-teman daripada UT mungkin, ya kan, ada juga UNU mungkin kalau belum tersebut tadi, dan juga ini menerima semua beasiswanya Bapak, program Bapak, ya kan, program gratis pol yang selalu digaungkan mau bagaimanapun itu bentuknya. Bayangkan Pak begini, misal kita menjaring sebuah ikan atau kita memancing sebuah ikan, tapi kita cuman banyak ngomong aja, ya kan? Kalau ceritanya kita banyak ikannya ini, tapi hasilnya kita nggak ada, ya siapa yang mau percaya terkait program itu? Tapi kalau kita diam aja, tapi kita lihatkan kalau misalnya ikan kita itu bukan ikan yang ecek-ecek, misal ikan patin kah, ikan apa kah besar, ya kan, 20 kilo misalnya, ya pasti orang-orang percaya, oh ini ada ikannya. Nah begitu bentuknya Pak terkait gratis pol. Jangan hanya mau menjaring aja suara-suara mahasiswa atau suara-suara rakyat yang mau dicoba bangun gitu lah, ya kan. Tapi bangun juga hasil-hasil yang konkret gitu terkait gratis pol, biaya bantuan pendidikan. Itu nggak semuanya merata dan sistemnya masih bobrok juga. Karena kalau kita berbicara tentang provinsi, nggak hanya kita berbicara tentang Samarinda, tapi ada 7 kabupaten kota, 7 kabupaten dan 3 kota yang dinaungi, dan itu semuanya ada bawahannya yaitu wali kota dan bupati, ya kan. Nah, coba ditekan sedikit terkait wali kota, bupati untuk membaikilah terkait ya SD, SMP. Karena kalau nggak dari bawah kita coba bangun dasarnya nggak baik, bagaimana kita mau lanjutkan lagi untuk kedepannya? Itu kan mau sampai taraf mana? Di sisi lain juga Bapak juga harus membangun tentang pembangunan jalan dan segala macam. Gitu sih. Ya kolaborasikan lah Pak dengan banyaknya kita mineral, ya kan. Banyaknya jalur tambang yang hari ini hadir, banyaknya tongkang-tongkang yang hari ini lewat. Ya silakanlah dipakai sarannya daripada Kang Deddy itu kan. Terkait bagaimana hari ini mungkin disarankan sama Kang Deddy itu seperti apa, coba dibangun lah. Karena memang kalau nggak punya power di sana, ya mending turun aja. Gitu aja sih kalau dari saya. Nah, mungkin itu tadi daripada mungkin ketika tuh terjadi kesempatan ya Bang, dan semoga kesempatan itu terjadi lah. Bagaimana hari ini kita melihat daripada wali kota maupun gubernur kita tercinta hari ini tuh
sulit sekali untuk mendatangi daripada masyarakat maupun mahasiswa hari ini. Nah, mungkin hari ini kalau teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa juga diberi kesempatan untuk berbicara oleh wali kota dan gubernur, hari ini mungkin teman-teman mau ngomong apa nih teman-teman yang ingin kalian sampaikan. Nah, kita sudah di penghujung daripada acara hari ini nih Bang. Nah, mungkin alhamdulillah daripada 11 poin daripada yang tadi kita pertanyakan, mungkin semoga bisa menjawab daripada teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa maupun daripada masyarakat yang menonton daripada podcast mahasiswa berdiskusi hari ini. Nah, mungkin beginilah daripada penghujung pembahasan kita pada hari ini Bang, mendalami daripada dan mengenai realitas di balik daripada narasi cagar budaya dan bangunan di Samarinda Seberang. Nah, ada satu hal mungkin yang menjadi daripada benang merah adalah pentingnya sikap kritis kita daripada sebagai mahasiswa agar tidak mudah terbuai oleh janji manis tatanan kota maupun daripada pendiri-pendiri bagaimana hari ini pemerintah menjabat itu wali kota maupun gubernur tercinta yang hari ini mungkin dicari-cari oleh daripada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Dan bagaimana hari ini kita harus melihat daripada sebuah kelayakan infrastruktur publik, apakah memang itu merata dan memang hak yang harus diperjuangkan oleh martabatnya, bukan komoditas yang bisa dimainkan dengan birokrasi rumit yang memang hari ini kita bisa lihat juga bagaimana hari ini rasanya masyarakat seperti dipermainkan ataupun diperlalat lah oleh daripada petinggi-petinggi yang hari ini menjabat. Dan kita juga bisa lihat bagaimana hari ini proyek itu berjalan secara asal-asalan atau sekedar sebagai pemanis lah menjelang daripada pilkada yang mungkin akan datang nanti. Terima kasih telah mendengarkan oleh sahabat-sahabat mahasiswa pun sahabat-sahabat masyarakat hari ini. Semoga diskusi ini bisa menjadi pemantik lah bagi kita semua agar kita bisa tetap hadir sebagai penyambung lidah rakyat dan tidak berhenti untuk menuntut daripada transparansi yang hari ini seharusnya menjadi hak daripada masyarakat itu sendiri. Dan mungkin terima kasih kepada narasumber yang hebat hari ini, yaitu Bang Zaki Hamzah sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda yang mungkin hari ini hanya sekedar singgah di kota Samarinda Seberang sebagai mahasiswa Polnes yang berasal dari Bontang, tidak menutup kemungkinan daripada apa yang dirasakan 3 tahun ini menutup daripada 11 pertanyaan tadi ya Bang. Mungkin daripada teman-teman mahasiswa asli daripada Samarinda Seberang maupun masyarakat Samarinda Seberang mungkin bisa komen nanti bagaimana hari ini apa yang kalian rasakan. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa kita bahas daripada podcast selanjutnya. Sekian dari saya, mungkin ada yang mau saya sampaikan juga. Kebetulan saya berasal dari Pasir, bukan berasal dari Samarinda Seberang. Kalau kata orang Pasir itu olamanan asobuan selondo. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bagaimana hari ini sistem pemerintahan ataupun daripada pihak-pihak tinggi dan masyarakat maupun mahasiswa hari ini harus bagaimana sebagai regenerasi daripada sebuah perubahan itu sendiri agar menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin sekian dari saya sebagai host daripada podcast hari ini. Sampai jumpa daripada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.